Inilah alasan Indonesia memegang peranan kuat di Laut Cina Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi mereka yang baru melewati channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Sebelum kita kepada video reaksi pada kali ini, sebagai makluman, Lebas Studio merupakan salah satu channel daripada Sabah, Malaysia. Lebas Studio lebih kepada video reaction dan juga review video. Dan Lebas Studio lebih kepada video reaction. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu posting video daripada channel Update Indonesia. Pada saya, channel Update Indonesia sentiasa memaparkan video yang sangat berkualiti dan mempunyai informasi yang sangat berharga dan perlu diketahui oleh umum apa yang berlaku pada ketika ini. Dan jangan lupa sokong Update Indonesia, guys. Saya sangat suka dengan channel ini karena dia sangat berinformasi. Dan pada kali ini, Update Indonesia telah memposting satu video yang berdurasi 5 menit 54 saat, guys, yang bertajuk "Inilah yang ditakuti Cina" dari Indonesia sebagai penguasa laut, guys. 3, 2, 1, and go. Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Wow, ini gambaran penguasa laut, guys. Inilah alasan Indonesia memegang peranan kuat di Laut Cina Selatan. Ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Indonesia sendiri, meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Bahkan karena tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat, membuat Tiongkok khawatir tak bisa menguasai ASEAN. Tiongkok juga ingin menguasai ASEAN. Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian. Sementara Cina ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan atau disebut dengan Nine Dash Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan Cina. Indonesia rupanya memegang peranan penting di Laut Cina Selatan. Guru Besar Hayunair, Profesor Dr. Makarim Wibisono, mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni Indonesia masih memiliki posisi kondusif dan bukan merupakan negara claimant state layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Negara terbesar se-ASEAN. Belum lagi, sejarah mencatat, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa dan ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Line
kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritim Transparency Initiative, Gregory Poling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim Cina. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, ke Indonesia beberapa waktu lalu semakin memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, dalam pertempuran langsung antara Presiden Jokowi dengan PM Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Jepang juga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan. Ada sokongan dari Jepun. Jepang menunjukkan dukungannya kepada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Indonesia tidak sendirian guys untuk menentang Tiongkok. Rupanya langkah Jepang ini membuat pengamat Cina ketar-ketir. Wow. Kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak negara-negara di Asia Tenggara. Ya, betul. Wow. Serangan roket yang sangat menyeramkan. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Ya, jangan lupa subscribe. Demikianlah video daripada channel Update Indonesia. Pada keseluruhannya, dalam video ini jelas kelihatan bahwa Indonesia memang mempunyai keupayaan kekuatan maritim yang sangat luar biasa, yang menyebabkan Tiongkok pada ketika ini dia ingin menguasai Laut Cina Selatan guys, Laut Cina Selatan. Namun antara halangannya adalah Indonesia. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, apabila Jepun turut serta untuk menyokong Indonesia bagi menguatkan maritim Indonesia, yang menyebabkan Tiongkok ketakutan, dan itu adalah halangan utama Tiongkok untuk menguasai Laut Cina Selatan dan seterusnya menguasai ASEAN guys. Dan ini jelas terlihat bahwa Indonesia memang mempunyai keupayaan yang sangat luar biasa dan ditakuti oleh Tiongkok. Oke guys, jangan lupa sokong channel Update Indonesia dan juga jangan lupa sokong channel Lebah Studio guys. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.